Oke, nggak berasa tiba-tiba udah waktunya aja ya. Waktunya iPhone baru keluar dan ini yang iPhone 16 Pro Max, bukan yang Pro doang ya, yang Max. Yang paling besar, di depannya ini dia ada tampilan layar iPhone-nya ya. Kalau yang 16 biasa aja itu tampilan belakang iPhone-nya. Kalau yang Pro atau Pro Max itu yang tampilan depannya. Kita langsung aja lihat dalamnya seperti apa. Dan ya di dalamnya seperti bisa diduga ya, kita dapat si iPhone-nya. Terus dapat ini nih, kabel chargernya yang sekarang tuh braided ya. Nah, ini braided sama ada SIM card ejector. Terus di sini ada kertas-kertasnya yang sekarang udah nggak ada stiker Apple-nya lagi. Jadi cuman ya kayak gini doang. Dan itu doang isinya dari si iPhone 16 Pro Max. Langsung aja kita lihat si iPhone 16 Pro Max-nya. Ini yang warna natural titanium. Kita buka ya. Dan ya kayak gini. Gede banget sih. Sebelumnya gue pakai yang 15 Pro ya. Ini yang 15 Pro. Kita coba bandingin bentar. Soalnya ya berasa beda cukup jauh sih. Itu suara apaan tadi ketek gitu ya. Nah, ini 15 Pro. Sedangkan ini yang Pro Max. Lumayan berasa bedanya ya. Dan buat di tangan gue yang kecil ini ya berasa banget sih. Jauh. Bedanya jauh ya. Oke lanjut. Si iPhone 16 Pro ini sih dari segi desain nggak ada yang baru. Sebenarnya hampir mirip-mirip aja. Cuman dia ada yang namanya ini nih, tombol kontrol yang wow ini clicky juga ya. Gue kira ini adalah tombol virtual, bukan virtual, tombol apa namanya, tombol kapasitif, cuman nggak, ini beneran tombol ya, berasa cukup keras dan low. Ada yang cukup aneh sih, cuman ya coba nanti kita cobain lagi, gue bakal coba nyalain terus setting dulu, oke? Iya udah selesai setting dan baru kelar setting ya, tapi udah berasa cukup panas. Kita coba cek deh suhunya berapa kira-kira, bentar ya. Dan ini gue baru selesai setting banget ya, cuma setting-setting doang, nggak ngapa-ngapain. Bahkan ini nggak coba untuk foto-foto atau segala macam. Kira-kira berapa suhunya? 39,1. Kayaknya itu ya, 39,1, 3,2 ya mirip lah. 39,2 itu suhu paling tingginya di sekitar sini. Wow. Oke, tapi kita lihat dulu ya sih kamera kontrolnya ini, yang tombol baru di sini yang ternyata adalah tombol beneran, bukan tombol yang cuman kapasitif doang. Bisa nggak dari lock screen? Ada, loh bisa langsung. Namanya apa? Photographic style. Try it. Kita bisa coba ini nih ya, macam-macam. Photographic stylenya ada undertone, mood. Bahkan sebenarnya bisa kita bisa pilih sendiri ya. Oke, balik ke kamera kontrolnya. Kamera kontrolnya ini kalau kita ulang lagi di awal deh ya. Kalau dari layar tertutup nih, layar kekunci, kita coba kamera kontrolnya kita pencet sekali. Tek gitu. Ya, dia langsung ke kamera kontrol ya. Ke kamera kontrol, langsung ke kamera. Dan di sini seperti biasa kita bisa milih-milih kita mau mode apa. Terus kalau digeser-geser, ini kalau digeser-geser dong ini nggak bisa ya, nggak muncul apa-apa kalau kita pencet. Pencet setengah, harus biasain diri dikit. Pencet setengah, ini kita bisa geser sampai ke 0,5, ke 1, dan ya terus sampai maksimal nanti. Cuman gimana ya, ini kamera. Lu lihat gak sih posisi gue tuh benernya agak aneh. Mungkin ini karena tangan gue juga cukup kecil. Nah ini tuh terlalu masuk ke tengah untuk gue. Jadi gue makainya gimana ya,
agak susah sih kayak mesti di sini. Gue prefer untuk langsung dari sini aja dibandingin make ke sini, karena kalau ke sini lihat tangan gue jadi aneh gini, mesti agak ke dalam. Mungkin ini juga karena tangan gue yang kecil. Tapi ya ini kegunaannya kamera kontrolnya ya. Kita coba pencet lagi. Pencet sekali. Foto. Terus kalau pencet lamaan bisa nggak pencet lamaan? Nah, ada yang beda ya. Kalau kita pencet foto tuh ini di sini tuh hilang semua, bersih. Nggak ada menu-menu kanan kiri. Kita pencet lamaan. Oh, langsung jadi video. Videonya bisa ngerekam langsung di setting yang kita udah tentukan ya nanti. Terus apa lagi? Kamera kontrolnya ya dalam banget sih tuh, posisinya agak ke dalam. Terus katanya ini bisa milih photographic style-nya. Gimana ya? Bentar, gue coba dulu. Oh, pencet 2 kali. Pencet 2 kali itu dia bisa ngubah photographic style-nya. Nah, pencet 2 kali ya, agak halus gini, tek-tek. Nah, ada haptic feedback-nya, jadi cukup membantu. Terus kalau bentar, kayak gini terus mindah-mindahnya agak susah ya ternyata. Aduh, ganti lagi dia ke lensa. Agak susah untuk mindah-mindahinnya menurut pengalaman gue, cuman mungkin di orang lain nggak berasa kayak gini. Atau mungkin gue aja yang kurang terbiasa, ini bisa untuk ngurangin exposure misalnya. Kayak gini. Buat baliknya pencet 2 kali lagi, terus ini buat depth-nya. Depth-nya itu buat bokeh-bokehan ya. Lah gimana sih cara makanya? Bentar. Buat bokeh-bokehan lah pokoknya depth-nya ini, terus milihnya gimana nih? Ya ini buat milih zoom, pencet setengah, pencet depth-nya ini mungkin ada beberapa setting itu dia nggak bisa kepencet ya, karena pas gue coba gini nggak bisa. Kamera saya ini lagi, coba pencet lagi, styles ini bisa pilih yang kayak tadi ya, cuman pakai kamera kontrolnya aja. Kemudian untuk videonya ini bisa sekarang di 4K 120 ya. Nih maksimalnya 4K 120, dan itu akan berguna banget buat kalian yang suka bikinnya mungkin yang slow-mo ya, itu 4K 120 berguna. Tapi kalau kagak ya enggak. Terus ada juga yang pilihan HD, HD-nya juga bisa 120 sekarang. Balik lagi bisa untuk bikin ya slow-mo gitu ya. Nice. Dan ini kamera kontrolnya juga bisa digunakan dari mode vertikal gini ya. Tinggal pencet, dia langsung milih, dan ya sama seperti yang tadi kita bisa pencet setengah untuk lihat pengaturan apa aja yang bisa kita atur. Cuman, aduh, gue nggak kebiasa sih makanya ya, atau belum cocok aja tangannya sama ini kamera kontrol, jadi ya agak aneh berasanya. Ya, oh, astaga, susah banget nih. Ya, yang geraknya juga cukup kurang nyaman menurut gua. Lalu setelah nyoba-nyoba barusan kamera tadi ya berasa cukup panas, dan kita coba cek suhunya ternyata nyampe di 43,4 derajat Celcius. Itu yang paling tinggi yang gua ketemu ya. Tapi ya gitu, ini cuaca juga cukup panas kebetulan, plus juga ya dipakai ini juga ya cukup panas ya ternyata ya. Ya begitulah. Lalu gimana feelsnya kalau misalnya dipakein casing si kamera kontrolnya tuh gimana rasanya? Kita cobain aja langsung. Oke, ini ya kamera kontrolnya berasa lebih ngejeglok, dan tetap ya lebih agak susah sih kalau pakai casing kayak gini. Ya agak susah sih memang, cuman ya beginilah untuk pakai kamera kontrol, dan sepertinya ini tombol yang kemungkinan besar nggak akan gue gunakan karena emang tidak nyaman aja di tangannya. Itu berasa, lihat kelihatan kayaknya ini tangan gue tidak dalam posisi yang normal sama sekali, mungkin karena emang tangan gue yang kecil atau penempatannya dia memang terlalu dalam. Tapi ya sepertinya gue akan jarang menggunakan kamera kontrol ini sih. Kemudian nih hasil rekaman dari kamera depannya si iPhone 16 Pro Max, dan seperti ini kalau bisa melihat langitnya ya, cakep. Maksudnya
muka bagus, lightnya juga kelihatan tuh bagus warnanya. Seperti itu, kalian bisa lihat sendiri hasil warnanya seperti apa di layar kalian. Lalu di sini ada yang namanya fitur audio mix ya, yang bisa apa tuh namanya, mengisolasi suara, apakah suara gue yang in frame atau yang nggak usah diisolasi. Seperti itu nanti kita cobain bedanya seperti apa. Tapi ya kira-kira seperti ini ya untuk hasil rekamannya, dan nanti gue bikinin video lengkapnya untuk kameranya mungkin ya kalau sempat. Tapi ya seperti ini kayak hasilnya. Dan mungkin isolasi suaranya ini bisa jadi alternatif buat kalian yang suka konten tapi nggak pakai mikrofon, karena sepertinya cukup bagus untuk seperti itu gitu. Kemudian nih hasil rekaman dari kamera depannya si iPhone 16 Pro Max. Seperti ini, kalau bisa melihat langitnya ya, cakep. Maksudnya muka bagus, lightnya juga kelihatan tuh bagus warnanya. Seperti itu, kalian bisa lihat sendiri hasil warnanya seperti apa di layar kalian. Lalu di sini ada yang namanya fitur audio mix ya, yang bisa apa tuh namanya, mengisolasi suara, apakah suara gue yang in frame atau yang nggak usah diisolasi. Seperti itu nanti kita cobain bedanya seperti apa. Tapi ya kira-kira seperti ini ya untuk hasil rekamannya, dan nanti gue bikinin video lengkapnya untuk kameranya mungkin ya kalau sempat. Tapi ya seperti ini kayak hasilnya. Dan mungkin isolasi suaranya ini bisa jadi alternatif buat kalian yang suka konten tapi nggak pakai mikrofon, karena sepertinya cukup bagus untuk seperti itu gitu. Oke, lalu impresi pertama gue untuk si iPhone 16 Pro Max adalah kamera kontrolnya itu nggak terlalu sesuai dengan preferensi gue. Mungkin bahkan jarang gue gunakan atau bahkan nggak gue gunakan sama sekali. Kemudian ada sedikit detail kecil yang mengganggu, yang menurut gue justru seharusnya nggak terjadi di Apple, karena biasanya Apple itu ngasih detail-detail yang bagus, tapi di sini agak kurang bagus dan somehow itu mengganggu buat gue. Kemudian untuk lensa ultrawide-nya yang naik jadi 48 megapiksel itu bikin kualitas perekaman dari kamera ultrawide sama wide-nya jadi nggak terlalu jomplang jauh. Jadi itu yang gue suka ya. Lalu apalagi? Dan ada juga beberapa perubahan di iOS 18 yang gue udah bikin juga videonya. Kalian bisa lihat di videonya, itu video pendek doang sih, ada beberapa perubahan. Tapi di sini juga belum ada yang namanya Apple Intelligence ya. Jadi belum ada, nanti baru akan muncul di akhir tahun kalau nggak salah. Dan ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subs dan like-nya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.